Itu kita berhenti dulu sejenak, sekitar 6 jam, karena bandara Doha ini ditutup karena terjadi serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar. Untuk perkuliahan, untuk sementara ini kan saya mulai konflik itu kan tanggal 13 Juni ya, hari Jumat itu. Hari Jumat tanggal 13 Juni itu selama 2 minggu perkuliahan sempat dihentikan. Juga sampai sekarang pun ada ujian, ini saya harus menguji beberapa mahasiswa pasca dan program doktor. Sampai sekarang diundur sampai Syahriwar. Syahriwar itu sekitar bulan September gitu. Jadi di sana sendiri sekarang walaupun sudah ada pengumuman gencatan senjata sementara, tetapi kondisi perkuliahan untuk kampus di Teheran terutama itu diundur ya. Untuk program ujian nasional pun untuk universitas juga diundur sampai sekarang gitu. Oh, diceritain nggak Pak perjalanan evakuasi dari Teheran hingga Azerbaijan dan tiba di tanah air seperti apa Pak? Ya, pertama kami evakuasi itu mulai dari Teheran hari Jumat ya, Jumat kemarin ini jam 7 pagi, kemudian menuju ke border Astara sekitar 16 jam. Nah, yang lama itu sebetulnya pada di border Astara ini karena ini banyak warga asing juga, terutama dari Cina. Ini kan indikatornya kalau di Iran ini kalau warga Cina sudah keluar itu artinya sudah tidak aman. Kalau kita bicara demikian, ada warga Cina dan beberapa negara lain juga. Ini border Astara ini border yang terdekat dengan Republik Azerbaijan di Baku. Setelah itu di sana agak tertahan karena kita tiba jam 8 malam, tapi baru bisa keluar sekitar jam 2 pagi. Jadi itu cukup lama karena ada beberapa ada 97 orang warga Indonesia dan 1 orang warga Iran juga yang ikut evakuasi ini. Ada juga beberapa yang bayi ya, itu juga kondisinya cukup tapi kita bersama-sama dengan dukungan dari KBRI dan pihak-pihak terkait juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada pertama kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono, kepada jajaran Kementerian Luar Negeri, terutama pada Kedutaan Besar Indonesia yang di Teheran, yang di Baku, dan pihak lain yang terkait, atas pertahanan juga yang membantu pengamanan jalannya evakuasi ini. Selama perjalanan dari Baku Azerbaijan menuju ke Jakarta, ini ada kendala nggak Pak? Kemarin itu sebetulnya karena dari Baku menuju ke Doha, dari Baku itu jam 5 sore, harusnya tiba di Doha itu jam 10 malam, tetapi perjalanan ternyata diubah. Ini kan juga sebetulnya perjalanan yang cukup panjang kalau harus menghindari beberapa tempat ya, karena ini kan sebetulnya dari Baku ke Doha itu kalau lurus itu cuma 1 jam 2 jam itu, tapi ini harus memakan waktu sekitar 5 jam. Nah, waktu kemarin 2 hari yang lalu ini ada kendala karena ketika kita hampir mendekati Doha, tepatnya hampir mendekati di daerah Arab Saudi, itu kita berhenti dulu sejenak sekitar 6 jam karena bandara Doha ini ditutup karena terjadi serangan rudal Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar gitu. Jadi akhirnya 6 jam itu pesawat berhenti dulu di Arab Saudi, di Jeddah, berhenti 6 jam tapi tidak keluar gitu. Bapak, itu tadi sempat ada serangan dari Iran begitu. Bapak sempat mendengar nggak ledakan-ledakan atau seperti apa nih Pak? Ya, kita karena di pesawat ya hampir tidak mendengar itu karena juga cukup jauh. Jadi menurut saya pilot sudah antisipasi terkait itu juga dan dengan sigap. Setelah itu setelah 6 jam berhenti di Jeddah, tidak keluar pesawat juga. Jadi kita tidak tahu ya kondisi seperti apa yang terjadi. Tapi setelah itu dilanjutkan ke Doha dan tiba pagi hari. Itu di Doha. Bapak ini domisili di mana Pak? Udah dijemput keluarga atau seperti apa? Ya, saya di keluarga. Ya.
Pak, informasi terakhir kan Iran sama Israel sudah gencatan senjata nih. Nah, dari Bapak sendiri apakah nanti akan kembali lagi ke sana atau gimana, seperti apa ke depannya? Saya akan melihat situasi dulu karena pertama ini kan musim panas juga di sana. Yang kedua, saya juga mempertimbangkan keluarga. Bagi saya keluarga itu prioritas juga. Anak saya kan baru lulus SMA juga, harus mempertimbangkan bagaimana apakah dia akan memilih. Saya menyerahkan kepada dia. Apakah dia akan kuliah di sini atau di Indonesia ataupun negara yang lain. Ya. Pak, kabarnya komunikasi sempat terputus ya Pak ya di Iran ya Pak ya? Itu Ya. komunikasi dengan keluarga bagaimana ya? Komunikasi dengan keluarga sebetulnya banyak cara ya. Mereka sendiri punya aplikasi seperti Bale, Ita dan yang lainnya yang mirip-mirip MiChat lah kira-kira gitu. Mungkin itu juga cukup membantu. Imo juga begitu. Selain dari WhatsApp. Ketika ada serangan Iran ini, Israel ke Iran ini, bagaimana respon pertama kali keluarga nih Pak Polisi? Ya cukup panik ya, tapi saya mencoba meyakinkan bahwa kita juga berkoordinasi dengan KBRI, dengan kampus juga terutama, bahwa termasuk juga upaya waktu itu saya ke daerah lain cukup mengamankan diri lah kira-kira sebelum evakuasi ini. Itu juga. Pak, izin apakah Bapak salah satu dari 18 WNI yang kemarin sempat tertunda? Benar. Ya, tertunda, ya betul. Ya itu karena ada serangan serangan Iran ke Qatar itu. Gitu. Tapi menurut berapa lama itu di Doha? Iya, cukup lama ya karena dari ini saja perjalanan dari Doha, dari Baku ke Arab Saudi ya, yang terhenti itu kan sekitar 5 jam. Kemudian di sana sendiri 6 jam terhenti pesawat itu. Kemudian setelah itu 2 jam ke Doha, itu saja hitung, dan di Doha hampir seharian ya. Semalam kita baru berangkat, tadi malam jam 3 pagi. Ya. Apa yang ada arahan nggak Pak dari pemerintah sendiri, KBRI atau? Ada koordinasi termasuk juga dengan KBRI yang di Doha juga ada koordinasi, dan dari Kemlu juga bantuan yang lainnya.